Ya, sekarang Ibu ditugaskan di sekolah MTSN 2 Tanah Datar kan? Iya, Bu. Oke, sekarang Ibu ditugaskan untuk mengajar di MTSN 2 Tanah Datar ini pada lokal kelas 81 dengan mata pelajaran Sejarah Kebudayaan Islam atau disebut dengan SKI. Oke, sebelum itu sudah ada yang kenal dengan Ibu? Belum, Bu. Oke, perkenalkan nama Ibu Zefi Rahayu, biasa dipanggil Ibu Zefi atau Ibu Ayu. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Status, Bu, status. Oh, status Ibu sekarang masih sendiri. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, sekarang semangat untuk belajar pada hari ini anak Ibu. Semangat, Bu. Alhamdulillah. Di sini Ibu mau bertanya kepada anak-anak Ibu semua. Siapa yang masih ingat dengan materi yang dipelajari oleh Ibu Elsi kemarin? Siapa yang masih ingat anak Ibu? Saya. Ya, silakan anak Ibu. Itu perkembangan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah, Bu. Itu ada dua yang terdapat di sana, Bu. Yang pertama kemajuan peradaban pada masa Daulah Abbasiyah. Terus yang kedua itu kemunduran pada masa Daulah Abbasiyah, Bu. Oke, berarti anak-anak Ibu semua sudah paham dengan materi yang diberikan oleh Ibu Elsi kemarin? Sudah, Bu. Oke, tidak perlu kita ulangi kembali kan anak-anak Ibu? Tidak. Oke, alhamdulillah. Sekarang semangat buat belajar ke materi yang selanjutnya. Semangat, Bu. Oke, siapa di sini yang tahu materi apa yang kita pelajari pada hari ini? Saya. Ya, silakan anak Ibu. Ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah, Bu. Ya, bagus sekali. Ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Oke. Sudah ada yang paham dengan ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah ini, anak Ibu? Belum. Oke, sekarang sebelum Ibu menjelaskan materi kita pada hari ini, Ibu meminta kepada anak-anak Ibu semua untuk menyimak dan bisa memahami materi yang akan Ibu berikan. Oke, anak-anak Ibu? Oke, Bu. Oke. Itu materi kita pada hari ini yaitu tentang ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama yaitu dinasti Abbasiyah pada masa pertama yang dipimpin oleh Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Harun Ar-Rasyid, Abdullah Al-Ma'mun, merupakan khalifah-khalifah yang sangat cinta dengan ilmu pengetahuannya. Sehingga dengan kecintaannya khalifah-khalifah tersebut, maka khalifah-khalifah tersebut menjaga kitab-kitab yang bernuansa Islam maupun non-Islam, sehingga dengan juga karya-karya agama maupun umum. Dengan itunya Daulah Abbasiyah ini, dengan kecintaannya dengan kecintaannya khalifah tentang Daulah Abbasiyah ini dengan kitab-kitab itu, sehingga Harun Ar-Rasyid untuk meminta kepada para tentaranya untuk tidak merusak kitab-kitab yang ditemukan di dalam medan perang. Begitu juga Khalifah Al-Ma'mun yang menggaji penerjemah golongan Kristen untuk menerjemahkan kitab Yunani sampai akhirnya masih dilakukan pada masa Khalifah Al-Ma'mun Baghdad menjadi pusat kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Sampai di sini paham anak Ibu? Alhamdulillah. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya yaitu prestasi dinasti Abbasiyah dalam berbagai keilmuan masa dinasti Abbasiyah. Coba anak Ibu dibacakan materinya, nak. Pada modul selanjutnya, anak Ibu, itu yang ini. Dibacakan, Bu. Iya, nak. Prestasi dinasti Abbasiyah dalam berbagai bidang keilmuan. Masa dinasti Abbasiyah merupakan masa
sehingga mengalami kemajuan yang besar. Pengembangan ilmu pengetahuan dilakukan dengan cara menerjemahkan berbagai buku karangan bangsa-bangsa terdahulu, seperti buku-buku karya bangsa Yunani, Romawi, dan Persia. Berbagai naskah yang ada dalam kawasan Timur Tengah dan Afrika, seperti Mesopotamia dan Mesir, juga menjadi perhatian. Banyak para ahli yang berperan dalam proses perkembangan ilmu pengetahuan adalah kelompok Mawali atau orang-orang non-Arab seperti Persia. Pada masa permulaan dinasti Abbasiyah, belum terdapat pusat-pusat pendidikan formal seperti sekolah-sekolah. Akan tetapi, sejak masa pemerintahan Harun al-Rashid, mulailah dibangun pusat-pusat pendidikan formal seperti Darul Hikmah, dan pada masa Al-Ma'mun dibangun pula Baitul Hikmah, yang kelak dari lembaga ini melahirkan para sarjana dan para ahli ilmu pengetahuan yang membawa kejayaan bagi umat Islam. Ya, beri aplaus kepada temannya anak-anak. Terima kasih ya Ibu. Ya Bu. Yaitu prestasi dinasti Abbasiyah, yaitu berbagai keilmuan khususnya bidang ilmu dan kebudayaan. Pada masa permulaan dinasti Abbasiyah ini belum ada sekolah-sekolah. Akan tetapi pada masa pemerintahan Harun al-Rashid mulailah dengan pusat-pusat dengan mengembangkan seperti Darul Hikmah. Pada masa Al-Ma'mun dimulai dengan Baitul Hikmah, yang kelak dari lembaga ini melahirkan para sarjana dan para ahli ilmu pengetahuan. Ya, pada masa Al-Ma'mun ilmu pengetahuan dan kegiatan intelektual mengalami puncak kejayaan sehingga berdirinya menjadi pusat kegiatan ilmu. Karena itu umat Islam bisa mempelajari berbagai hikmah dan juga bisa membuat agama Islam ini menjadi terkenal dan menjadi lebih baik dan lebih dikenal oleh orang-orang luar seperti orang Kristen. Paham anak Ibu? Insyaallah paham Bu. Oke, sekarang kita masuk ke materi selanjutnya. Silakan dibalik modulnya nak. Yaitu pada yang pertama yaitu pada bidang kebudayaan. Bani Abbasiyah berkembang corak kebudayaan yang berasal dari berbagai bangsa, negara, maupun berbagai yang lainnya. Yaitu terjadi pula dalam unsur kebudayaan dalam masa sekarang sampai sekarang masih berkembang dengan bidang kebudayaan tersebut. Yang selanjutnya yaitu bidang ilmu pengetahuan umum. Ya, kepada anak ibu yang di belakang silakan dibacakan nak. Yang kedua tentang bidang ilmu pengetahuan umum. Bidang ilmu pengetahuan umum. Banyak ilmuwan besar dan sangat berpengaruh terhadap peradaban Islam. Yang pertama ilmu kedokteran. Tokoh-tokohnya yaitu Hunain Ibnu Ishaq, terkenal sebagai dokter penyakit mata. Yang kedua Ar-Razi, terkenal sebagai dokter ahli penyakit cacat dan campak. Yang ketiga Ibnu Sina, karyanya yang terkenal adalah Al-Qur'an fi At-Tib dan dijadikan sebagai buku pedoman kedokteran bagi universitas di negara Eropa dan negara Islam. Yang keempat Abu Marwan Abdul Malik Ibnu Abil Ala Ibnu Zuhad, terkenal sebagai dokter ahli penyakit dalam. Karyanya yang terkenal adalah At-Taisir dan Al-Iqtidah. Yang kelima Ibnu Rusyid, terkenal sebagai penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. Ya, yang pertama yaitu bidang ilmu pengetahuan umum yaitu ilmu kedokteran. Yang pertama yaitu Humaid Ibnu Ishaq, yaitu dokter penyakit mata. Ar-Razi ahli penyakit cacar. Ibnu Sina yang karyanya yang terkenal adalah Al-Qur'an fi At-Tib dan dijadikan pedoman kedokteran bagi universitas di negara Eropa dan negara lainnya. Yang keempat yaitu Abu Marwan Abdul Malik, itu terkenal sebagai dokter ahli penyakit dalam. Dan selanjutnya Ibnu Rashid, terkenal sebagai penelitian pembuluh darah dan penyakit cacar. Oke, yang selanjutnya yaitu ilmu perbintangan
yaitu tentang Istabul Ulum dan Haital Falak. Yang kedua itu Jabir Al-Batani. Karyanya yang terkenal itu Kitabul Mu'arifati Matlil Buruj Baina Arba Falak. Yang selanjutnya yaitu ilmu pasti atau ilmu matematika. Itu yang pertama Sabit bin Al-Khirashi, karya yang terkenal adalah Hisabul Ahliyah. Yang selanjutnya yaitu Abdul Wafa, yang terkenal karyanya yaitu Mahyatajul Ilahi Umat wa Qutaba bin Min Shimatul Syah. Yang selanjutnya yaitu bidang ilmu farmasi dan kimia. Yang terbagi tentang bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Yang pertama yaitu bidang kimia, bidang ilmu farmasi, ilmu filsafat. Catat ya Bapak Ibu semua yang ditulis di depan. Ya, Bu. Ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan ilmu geografi. Yang ketiga yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu ada pertanian, perindustrian, perdagangan, dan yang keempat itu ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu kalam, ilmu tasawuf, ilmu bahasa, dan ilmu fikih. Oke, dari materi yang Ibu jelaskan semuanya tentang ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah di sini. Apakah semuanya paham kan Ibu? Insyaallah paham, Bu. Oke, sebelum Ibu menyimpulkan materi kita pada hari ini, apakah ada yang mau bertanya? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Tidak. Oke, di sini siapa yang bisa menyimpulkan materi kita pada hari ini? Saya. Ya, coba Ibu. Prestasi-prestasi dinasti Abbasiyah dalam berbagai keilmuan, yaitu pada masa dinasti Abbasiyah ini merupakan masa kejayaan Islam pada berbagai bidang, khususnya bidang ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Pada masa ini, umat Islam telah banyak melakukan kajian kritis tentang ilmu pengetahuan, sehingga mengalami kemajuan yang besar. Pada masa permulaan dinasti Abbasiyah belum terdapat pusat-pusat pendidikan formal seperti sekolah-sekolah. Akan tetapi, sejak masa pemerintahan Harun al-Rashid mulailah dibangun pusat-pusat pendidikan formal seperti Darul Hikmah, dan pada masa Al-Ma'mun dibangun pula Baitul Hikmah yang kelak dari lembaga ini melahirkan para sarjana dan para ahli ilmu pengetahuan yang membawa kejayaan bagi umat Islam. Sekian, Bu. Oke. Makasih ya Ibu, Masya Allah, sangat bagus. Beri aplaus kepada teman-temannya Ibu. Oke. Sekarang Ibu akan menyimpulkan materi kita pada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Yang pertama itu dinasti Abbasiyah, terutamanya yang dipimpin pada fase Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur, Khalifah Al-Rashid, dan Khalifah Abdullah Al-Ma'mun, yaitu merupakan khalifah yang sangat cinta dan sangat cinta pada ilmu pengetahuan. Dengan kecintaan pada ilmu pengetahuan, khalifah-khalifah tersebut sangat menjaga dengan baik kitab-kitab baik yaitu karya agama, ilmuwan agama maupun umum, baik begitu karya-karya orang muslim maupun non-muslim, maupun dari karya pas sebelum khalifah-khalifah tersebut atau pas masa khalifah-khalifah tersebut, sehingga dengan kecintaannya khalifah tersebut kepada kitab-kitab ilmu pengetahuan ini, pada masa Harun al-Rashid dia memberi pesan kepada anggota tentaranya untuk tidak merusak
kitab-kitab yang ditemukan di dalam medan perang. Sehingga begitu juga Khalifah Al-Ma'mun yang menggaji penerjemah-penerjemah yang dari Kristen untuk menerjemahkan kitab-kitab Yunani. Nah, selanjutnya yaitu prestasi berbagai keilmuan, khususnya ada bidang kebudayaan, bidang ilmu pengetahuan. Sedangkan di bidang ilmu pengetahuan itu terbagi ada bidang kedokteran, ilmu perbintangan, ilmu farmasi, ilmu filsafat, ilmu sejarah, dan geografi. Yang terakhir yaitu bidang ekonomi. Bidang ekonomi itu ada terbagi 3, yaitu pertanian, perdagangan, dan juga siapa yang tahu anak ibu yang terakhir itu? Nggak tahu, Bu. Ya, perindustrian. Oke, di sini semuanya paham anak ibu? Paham, Bu. Oke, karena waktu kita udah habis dan ibu akan memberi tugas kepada anak ibu, silakan buka modulnya anak ibu, yaitu tentang lembaran kerja peserta didik. Oke, sudah nampak anak ibu semua? Sudah, Bu. Oke, di sini anak ibu silakan dibuat di double video dan dikumpulkan minggu depan, yaitu tentang berilah kesimpulan pada materi kita pada hari ini, yaitu tentang ilmu pengetahuan di dunia Islam pada masa Daulah Abbasiyah. Oke, Baik, paham Bu. kan ibu? Paham, Bu. Dikumpulkan minggu depannya, jangan ada yang lupa karena itu tugas akan ibu tagih. Baik, Bu. Oke, alhamdulillah. Karena waktu kita sudah habis dan ibu menutup materi pembelajaran kita pada hari ini dengan mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Oke, ibu pamit ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Ibu.